kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang, dan biasanya yang saya bincangkan biasanya hal yang up to date dan yang menggelitik gitu. Dan kali ini saya ketemu lagi dengan Pak Roy Suryo yang ganteng dan selalu senyum. Tapi udah ngomong, wah itu luar biasa. Akhir-akhir ini Anda dengar kan Pak Menteri Kesehatan di Instagramnya mengatakan bahwa stetoskop itu sudah tidak ilmiah. Tapi kemudian beliau mengklarifikasi. Itu bukan ucapan beliau, tetapi itu yang membuat quote, itu pegawainya kali yang membuat quote, ya itu pegawainya ngaco deh. Jadi kasihan dari menterinya harus mengklarifikasi. Saya nggak mengatakan begitu gitu. Tapi sudah menjadi wah, benar-benar semua. Berarti saya diprotesin dokter-dokter. Kalau itu terjadi, bagaimana itu Pak Menkes? Ya. Kalau bukan dokter kok ngomongin stetoskop gitu. Nah, kalau itu sudah bukan hal yang penting lagi, nanti logo kesehatan dunia juga harus ganti, Bu. Nah itu dia. Kan ada stetoskopnya. Gimana? Itu logo paling dasar, ya kan? Iya, logo paling dasar kesehatan itu pakai stetoskop. Dan dia agak salah persepsi dengan stetoskop. Ya. Misalkan dia mengatakan stetoskop itu tidak bisa mendiagnosa penyakit jantung. Siapa bilang? Kalau stetoskop, dokternya dokter yang sudah canggih, senior gitu. Saya dokter jantung nih. Ya. Baru stetoskop aja udah bisa tahu, oh ini sakitnya ini. Ya. Oh ini AF, atrial fibrillation. Ya. Karena denyut jantungnya begini. Oh ini heart failure. Ya. Karena ada bising, kemudian ada denyut jantung yang tidak normal. Betul. Udah, dan kemudian oh ini bising, oh ini asma apa ya. Nah itu dokter itu baru dengan stetoskop itu sudah tahu apa yang mau ditanyakan. Memang pastinya kalau kemudian dokter yang ahli, Bu, begitu dia ada gejala itu, wah langsung EKG. Ya kan, udah ketemu nanti, ya kan. Gitu. EKG itu pembantu kardiografi kan, ketemu kemudian, nanti ripple-nya, kemudian untuk mengatakan bahwa stetoskop tidak saintifik untuk mendiagnosis itu menurut saya juga salah besar. Saya bisa menggunakan logika gini, Bu. Orang itu kan harus belajar, itu bagaimanapun juga, itu tetap harus belajar basicnya, harus belajar dasarnya. Ibaratnya seorang pilot, meskipun sekarang katakanlah kita baru saja mendatangkan Hercules, batch terbaru yang sudah computerized semuanya. Tapi tetap pilotnya harus belajar dari dasar bagaimana dia harus bisa menerbangkan flightnya itu dengan dia harus bisa menerbangkan dan melihat. Itu basicnya harus ada. Ya, ini maksudnya Menkes itu dia mau mengatakan bahwa AI itu adalah cara diagnostik yang modern. Nah itu juga salah. AI itu dibuat dari data-data, jadi big data. Ya. Dan big data itu dari dokter-dokter juga yang mendiagnosis pakai stetoskop. Diagnosis seorang dokter itu bukan hanya stetoskop. Satu, anamnesis yang baik, kemudian pemeriksaan fisik yang baik, ada tekanan darah, ada heart rate, ada segala macam. Kemudian ada laboratorium, ada penunjang misalkan ronsen, kalau perlu USG, kalau perlu ekokardiografi, kalau perlu treadmill, kalau perlu dan segala macam. Dan baru bisa memutuskan. Nah, itu untuk mendiagnosa secara runut gitu. Setuju. Bahkan kadang-kadang itu pun kadang-kadang tenaga medis saja itu kan sering ngukur sistolik dan diastolik kita. Itu kadang-kadang kalau alatnya ngaco, akhirnya apa? Dia ambil stetoskop. Gitu. Kemudian untuk dia pompa manual, kemudian diukur, nah dia bisa lihat sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Itu pakai stetoskop. Itu stetoskop yang karena sering sekali justru alat elektronik itu justru misalnya dia ada dan itu harus di dalam AI tidak bisa dihitung. Saya setuju tadi. Mungkin masyarakat juga harus diberikan pemaparan atau menandaskan yang betul ya. Bahwa yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu ada kata buatannya kan, Bu. Nah, buatan itu ya buatan manusia sebenarnya. Jadi maksudnya adalah seberapa besar dia itu bekerja, seberapa besar data yang dimasukkan. Kalau misalnya datanya harusnya ada 5, tapi yang dimasukkan hanya 4, ya dia akan nggak lengkap, akan ngaco. Ini yang disebut sebagai kalau sekarang kita sudah sampai kepada society 4.0, bukan lagi industri 4.0.
Ini yang disebut disruption. Jadi era disruption, era di mana teknologi itu malah bisa akan merusak kita. Karena apa? Karena nggak sadar. Dan ini sudah terjadi loh, Bu. Di lingkungan bahkan di lingkungan profesi jurnalis ya, profesi industri, dengan adanya yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu kita bisa membuat teks, bisa membuat uraian, kita serahkan kepada komputer yang buat, tapi dengan data yang kita masukkan. Dan celakanya kalau datanya tadi misalnya harusnya 5 tapi atau salah atau sengaja salah. Ya sekarang kan atau disengajain. Loh iya, kayak survei-survei kemarin tuh, pemilu kemarin tuh kan ya kita bisa aja buat kayak gitu, ya kan? Kalau misalnya sampelnya sengaja dibikin skopnya itu sekian, kemudian ya kita kan ngerti lah Bu cara membuat apa misalkan bikin survei di masjid ya pasti Anies menang gitu. atau di Aceh atau di Sumatera Barat gitu kan dibandingkan dengan misalnya yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu misalnya kan itu kan beda-beda. Nah, kembali kepada ini tadi, kepada stetoskop tadi Bu. Logika saya adalah sayang sekali. Saya sangat menyayangkan kalau ada orang yang berpikir bahwa itu kan sama aja dengan kita berpikir udah serahkan saja kepada teknologi. Tuhannya AI. Enggak, orang tuh mau sepintar-pintarnya dia menguasai teknologi, sepintar-pintarnya pilot Hercules yang menerbangkan batch terakhir. Kalau dia tidak menguasai terbang manual, kalau dia misalnya hanya menguasai flying by wire, dia tidak menguasai manual flight, ya jatuh pesawatnya pasti. Begitu ada gangguan pada pesawatnya, atau kalau di kesehatan begitu nanti ada gangguan pada teknologinya, ya habis dia, karena dia nggak bisa lagi pegang. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh Bu. Maaf ini kalau saya kasih contoh. Kita kan pernah mendengar kasus Brexit, Brebes exit, ya bukan Brexit di luar lagi, tapi Brebes exit. Itu kan banyak sekali korban, belasan korban yang mohon maaf ini meninggal. Itu kan gara-gara dia sudah benar-benar terkooptasi dengan teknologi GPS. Dia bukan kayak generasi kita dulu Bu. Kalau generasi kita mobil macet nggak ada jalan, ya kita keluar dari mobil kan. Kita keluar tanya ke orang kan gitu kan. Ini jalannya kemana gitu kan. Oke, ya udah aja. Tapi kan yang maaf, yang meninggal itu kan karena mereka sebagian besar itu generasi-generasi yang milenial, kita mungkin generasi kolonial. Ya, yang kemudian tidak mau lagi. Jadi percaya pada GPS atau banyak juga kasus orang tahu-tahu ya gara-gara GPS saya kan? sering global positioning satellite kita harusnya ke sono tapi kita masuk jalan cepet. Ya betul. Ya, gara-gara apa? Banget. Salah data. Sama tadi Ibu yang sampaikan, kalau kita inputnya GPS tadi, harusnya yang kita masukkan itu adalah road car, ya. Apalagi AI-nya itu dibuat di luar. Nah orang Barat sama kita fisiknya sangat berbeda. Betul. Yang kita masukkan tidak bisa disamakan. Pedestrian itu sudah lain lagi nanti. Apa yang kita gunakan? Motorcycle, car atau pedestrian. Kita salah masukkan pedestrian ya, udah masuknya ke jalan-jalan yang kecil-kecil tadi. Nah itu bahaya teknologi. Saya pernah ngalami Bu dulu waktu. Saya sampai nggak percaya itu sama itu. Dulu pernah kejadian. Saya waktu masih di Komisi 1 dulu membela nelayan kita yang dia bertahan betul bahwa itu sejak turun temurun dia di ujung perbatasan Indonesia dan Malaysia itu adalah Indonesia. Tapi kan kemudian patroli di Raja Malaysia itu menunjukkan GPS. Ini masuk wilayah Malaysia. Gitu. Ya ternyata apa? Datanya yang di GPS-nya itu sudah diubah. Malaysia. Iya. Ternyata pembuat datanya ada Malaysia. Harusnya itu masih kita. Terus nggak diurus itu? Nah, itu dulu kami ikut ngurus tuh kan. Dulu saya waktu di Komisi 1, terus kita kerjasama dengan Komisi 7. Kita harus urus itu. Kita itu kayak gitu nggak ada yang mikirin kayaknya ya. Nah, kayak itulah. Singapura dengan Indonesia juga semakin kesini. Oh iya, batasnya dulu Celah Timur. Kenapa kita jualin pasir ke sana dijadiin pulau. Iya, ingat pasir, ingat Menko Bu. Ingat pasir kan Pak? Ingat Menko. Yang menguasai pasir. Nah, jadi kembali lagi soal itu Bu. Kalau menurut jadi saya AI itu tidak bisa 100% dipercaya. Jangan. Justru jangan menurut saya. AI itu membantu kita ya. Sebagai alat bantu yes. Tapi kalau kita tergantung kepada AI, ya udah nanti film-film yang sering Ibu lihat tadi di Netflix. itu nanti akan banyak banget ya. Ketika era manusia itu nanti akan dikuasai oleh robot, ya. Betul. Kemudian kita tergantung pada memang betul sekarang yang namanya humanoid. Gabungan antara manusia dan robot itu udah makin humanis. Tapi bahaya kalau nanti tiba-tiba kita sangat tergantung kepada dia, gitu loh. Artinya hidup itu kan kayak avatar nanti. Orang masuk, kemudian dia membayangkan dunia di avatar masa depan gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa? Akhirnya ya udah
avatar lah yang akan menguasai dunia, akan menguasai manusia, bukan kita menguasai robot lagi. Itu bahaya. Makanya AI itu memang kayak pisau bermata dua. Betul. Pisau itu kalau digunakan dengan benar seseorang untuk membunuh maka dia menjadi jahat. Ya. Tapi pisau bisa juga untuk mengupas mangga, untuk jadi enak, apel dan sebagainya, dan bisa untuk masak. Ya. Jadi tergantung sekali pada manusianya. Setuju. Demikian juga AI. Ya, tapi bukan berarti kita tidak setuju AI loh Bu ya. Gitu nanti jangan salah. Ya, gitu memang pisau bermata dua. Ya. Makanya itu kita harus berhati-hati dan pemerintah harus hati-hati untuk membuat undang-undang tentang AI. Sampai sekarang belum ada. Embrionya sudah akan dibuat, tapi terus terang itu video-videoku di AI-in semua jualan obat prostat, Bapak nggak malu. Iya, itulah bahaya, Bu. Karena apa? Mulai dengan program-program semacam deepfake, reface. Tapi yang kenal saya suara saya medok, jiwa. Oh, itu bukan suaranya Bu Siti. Karena dengan mudah sekarang, misalnya kita industri masa depan, industri jurnalistik masa depan, TV masa depan pun, sebenarnya mereka juga teman-teman jurnalis itu sudah khawatir juga Bu. Karena kan kita sekarang sering melihat ada Romeo, ada Ivan, ada siapa nama-nama Saskia gitu, nama-nama penyiar AI yang sebenarnya itu kalau siaran di TV itu sekarang jurnalisnya tinggal ngetik beritanya saja, kemudian dia langsung ada namanya text to voice synthesizer. Nah, dari text to voice sudah muncul suaranya bisa kita atur milih suara siapa karakternya, ada database-nya. Kemudian setelah itu ada computer generated yang kemudian dia membuat tayangan wajahnya, udah. Dan lama-lama ini udah benar-benar kayak manusia gitu loh. Nah, celakanya kalau awalnya itu yang input kita, Bu, itu masih oke, karena beritanya bisa berita benar kan. Cuman lamanya kalau misalnya jurnalisnya mulai agak malas, dia kemudian hanya masukkan berita-berita atau potongan copy paste saja dari berbagai online misalnya, suruh komputer yang menyaring berita, ini bisa salah loh Bu. Gitu. Karena apa? Karena belum tentu. Ya. Iya, serem. Jadi AI itu negatifnya juga banyak banget. Iya, meskipun sekali lagi saya tidak juga ada. Ya, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar hati-hati karena ini banyak kejadian. Karena apa? Karena semacam Presiden Amerika ya kan kemarin juga sempat ketika dia dibuat deepfake-nya, dibuat palsunya ya. Kemudian Obama waktu itu ya dia dibuat palsunya, kemudian bahkan dia sampai membuat klarifikasi itu bukan saya gitu. Sama seperti Ibu tadi yang kemudian dipakai buat iklan gitu ya, yang ternyata dan kemarin di pemilu juga ada. Tapi itu ada undang-undangnya enggak di Indonesia? Nah, ini yang repot. Belum. Sekarang lagi dirintis, ada rintisannya mulai. Pemilu kemarin kan sudah ada, Bu. Mohon maaf ini, saya kan meskipun saya bukan lagi orang partai, orang politik, tapi saya sangat nggak setuju. Presiden kedua kita, Pak Harto waktu itu dihidupkan kembali kan, gitu, dengan AI itu. Kemudian jadi dibuat Pak Harto seolah-olah tampil lagi, kemudian menganjurkan untuk berpolitik gitu. Waduh, saya lihat ini mohon maaf ya kalau orang yang sudah nggak ada gitu kan sebaiknya juga, jangan gitu. Nah, rintis saya udah ada, tapi terus terang dengan Kementerian Kominfo yang sekarang, saya kok agak worry Bu gitu, agak takut gitu. Karena ini Menkominfo yang sekarang tuh siapa sih? Ya, orang pada nggak kenal. Ya aktivis Bu. Dulu kan pendukungnya presiden gitulah. Pendukung Ketua Projo ya kan gitu. Oh, Projo. Pak Budiari ya kan. Ya itu kan terakhir kan kemarin malah kayak gila-gila aja. Lailo kan ya. Padahal kalau di situ harus orang yang tahu ya sebetulnya ya. Iya, jadi kenapa saya bilang hanya Lailo aja, hanya gila-gila. Sampai the right man on the right place. Nah pas rezim ini, pas pemerintahan sekarang ini banyak yang sangat banyak Bu, sangat banyak. Menkes bukan orang dokter, ya kan meskipun tidak salah ya. Kan sama seperti saya juga bukan dokter kan Bu, gitu. Tapi saya MKes juga kan boleh pegang rumah sakit misalnya. Boleh kalau kita ambil di MMR misalnya kan boleh gitu ya kan gitu. Atau public health kan boleh gitu jadi direktur rumah sakit nggak mesti dokter. Tapi kan setidak-tidaknya dia punya ilmu di situ. Menteri Pendidikan. Nah, itu. Sama, itu juga bukan serem amat itu. Iya, bukan lulusannya. Apalagi besok Bu, rezim berikutnya gitu. Pendidikannya nggak jelas lagi. Nah, iya. ngeri deh. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengerin deh ini. Nah, iya. Bukan Pak Prabowo-nya ya. Pak Prabowo-nya jelas pendidikannya. Gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan
dan dia akan memilih menteri yang the right man on the right place. Ya semacam jadi, Pak Jokowi dulu pada periode pertama lah. Itu pertama lumayan. Menkominfonya bagus, saya kenal bagus tuh dulu Pak Rudiantara. Itu orang kenapa IT. Yang kedua ini kacau? Ya, saya senyum aja. Sudah capek kali ya. Sudah capek. Tapi ya mudah-mudahan apa yang sudah terjadi kan sudah terjadi. Mudah-mudahan biasanya rakyat Indonesia itu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harapan kita. Semoga, Bu. Dan tidak hanya dilindungi tapi juga dilindungi terhadap AI yang ngaco, Bu. AI yang ngaco. Iya, karena artificial intelligence itu ya itu kan sebenarnya bisa membantu kita. Contoh sederhana saja. Misalnya kan bisa menapis pornografi yang sekarang lagi heboh sekarang, ya kan? Dua kan yang lagi heboh di dunia teknologi itu. X dan Twitter ya. Ya, X Twitter itu yang pornografi dan juga judi online. Itu kan Kominfo sebenarnya sudah punya alatnya, Bu, 5 tahun yang lalu. Namanya AIS. Masih merusuk terus. Ya saya nggak tahu alatnya padahal canggih banget loh itu. Dia bisa menapis istilah teknisnya, dia bisa melakukan crawling. Crawling itu melihat bla 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 mana situs-situs yang dan kalau ketemu iya loh itu judi online itu kan gampang banget. Gampang sebenarnya. Tinggal ketemu IP-nya, tinggal ketemu orangnya, tinggal ketemu pelakunya saja dan IP-nya saja yang itu yang diprotek, diserahkan pada forum untuk men-take down. Bukan kemudian justru salurannya yang ditutup. Kalau sekarang mau nutup Twitter, itu kan sama aja dengan misalnya ibu ada tikus di rumah ini, ya kan? Terus perintahkan pada anak buah, tolong bakar rumah itu, biar tikusnya mati. Nah, tikusnya kan malah nggak mati kan, Bu? Tikusnya malah dadah lari dia. Itu loh. Nah, itu yang terjadi dengan dunia kita sekarang ini. Ya, Twitter atau X mau ditutup gara-gara mau menutup pornografi. Pornografi itu kan bisa dikejar dengan mesin AIS tadi. Ketemu. Itu ya mohon maaf ini. Ya, itulah banyak sekali ilmunya ya. Senang sekali kalau mendengarkan Pak Roy itu bercerita itu asik dia bisa sampai pagi nanti. Siap. Saya kira cukup sekian Pak Roy. Ya. Mudah-mudahan Anda semua mengerti apa yang diceritakan. AI bukan segala-galanya. Ya. AI adalah sesuatu yang akan datang pada kita. Mau tidak mau, senang tidak senang, setuju tidak setuju, AI akan datang. Ya. Di bangsa ini kita harus tetap tahu bahwa AI itu adalah pisau yang bermata dua. Bisa bermaslahat bagi masyarakat, tapi juga bisa mencelakakan. Nah itu mulailah Anda selalu berpikir kritis kalau ada AI-an. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.